Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Satu Klik Aku Pintar, Virtual Edu Expo 2021. Di event ini, rekan-rekan semua bisa mendapatkan beragam informasi tentang dunia pendidikan. Informasi bisa Anda peroleh dari program talkshow maupun dari booth atau launch yang Anda kunjungi. Dan untuk Anda nih khususnya, untuk kamu-kamu calon mahasiswa, bisa mengunjungi booth atau kampus-kampus yang ikutan di event ini ya. Jadi kamu bisa mengunduh brosur atau video, bahkan bisa konsultasi langsung dengan pihak atau perwakilan universitas untuk kampus-kampus yang Anda minati. Dan yang lebih seru lagi nih, rekan-rekan sekalian, nanti seluruh aktivitas yang Anda ikuti atau kamu ikuti, itu baik ikut talkshow maupun berkunjung ke booth atau launch, itu nanti ada poinnya. Nah, 10 orang pengunjung dengan poin terbanyak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah total jutaan rupiah. Dan informasi lengkap dan cara perolehan poinnya bisa dilihat di leaderboard yang ada di menu. Dan kita akan langsung mulai talkshow kita di kesempatan kali ini. Ini temanya sangat menarik sekali ya. Ini tema yang sangat keren. Tema kita di kesempatan kali ini adalah kiprah anak negeri di kancah internasional. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dua narasumber yang keren, ini anak-anak negeri yang sudah mengharumkan nama bangsa di mancanegara. Yang pertama langsung saja saya sapa, Gracia Yosafat Mambrasar. Beliau adalah founder Yayasan Kitong Bisa dan juga staf khusus Presiden Republik Indonesia yang akrab dipanggil Billy Mambrasar. Assalamualaikum, selamat siang Bro Billy. Waalaikumsalam, shalom, salam sejahtera, selamat siang Mas Margi. Salam sehat ya Bro. Sehat selalu. Sehat. Iya. Ini karena staf khusus Presiden yang milenial, maka kita panggilnya Bro ya. Terima kasih Bro Billy sudah meluangkan waktu untuk acara Satu Klik Aku Pintar Virtual Expo 2021. Semoga bincang kita bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan pengunjung. Dan kita juga sudah bersama narasumber yang lainnya. Ini anak muda yang keren juga. Beliau adalah seorang YouTuber dan segera saya sapa Parama Pradana Suteja. Assalamualaikum, selamat siang Mas Rama. Halo, selamat siang Mas Margi. Kabar sehat nih? Yes, kabar sehat. Bagaimana kabarnya Mas Margi? Alhamdulillah, salam sehat juga ya Mas Rama, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk event Satu Klik Aku Pintar Virtual Expo 2021. Baik, rekan-rekan sekalian, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Nah, banyak anak muda yang sudah berkiprah di kancah mancanegara dengan beragam bidang yang ditekuni maupun profesi yang mereka jalani. Dan salah satu di antara mereka adalah mereka-mereka yang saat ini bersama kita yang menjadi narasumber di perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Baik, yang pertama saya mau ngobrol dulu ke Bro Billy, karena saya sempat ngobrol lama dengan Bro Billy, sangat inspiratif kisah kehidupannya dari seorang anak desa di daerah terpencil di Papua, kemudian harus berjuang hidup di Pulau Jawa sampai akhirnya bisa berkiprah di mancanegara. Nah, Bro Billy bisa cerita nih atau mungkin ya berbagi kisah hidup Bro Billy untuk rekan-rekan pengunjung. Iya, jadi seperti disampaikan tadi, saya memang dari satu kampung namanya Yapen, Pulau Yapen, SD SMP di sana, dan saya berasal dari latar belakang keluarga yang sangat tidak mampu. Jadi bahkan sampai saya usia SMP aja tuh tidak ada listrik di rumah. Saya belajarnya itu pakai pelita, pakai lampu minyak. Nggak ada listrik. Memang benar-benar miskin sekali, di bawah garis kemiskinan. Dan untuk bayar uang sekolah itu, jadi saya belajar itu dengan lampu minyak. Dan bayangkan ketiadaan listrik itu membuat susah sekali. Dan mau masuk SMA, kemudian Bapak bilang kamu harus cari SMA yang gratis karena kita nggak bisa bayar sekolah kamu, kayak gitu. Jadi saya ikut seleksi, dan seleksinya itu akhirnya saya terpilih untuk masuk ke SMA unggulan di provinsi, yang jaraknya itu dari tempat saya itu naik kapal semalam. Karena saya tinggal di sebuah pulau, SMA-nya itu di ibu kota provinsi, saya naik kapal semalam, dan saya tinggal di asrama selama 3 tahun. Keluar dari rumah orang tua, lulus SMP, sudah merantau SMA, demi untuk masuk ke SMA tersebut agar tidak bayar juga.
Lalu setelah tamat SMA, saya udah berpikir saya harus masuk ITB karena saya pengen jadi insinyur. Jadi orang tua bilang gak ada uang, kamu mendingan melupakanlah impian kamu untuk kuliah. Buatlah sebuah rencana hidup yang realistis saja, gak usah kuliah kayak gitu kan, langsung kerja aja. Tapi saya berkeras saya harus kuliah kayak gitu. Jadi akhirnya dengan modal nekat saya bisa berangkat ke Jawa. Orang tua saya minta uang dari rumah ke rumah untuk meminta sumbangan agar anaknya bisa dikirimkan sekolah ke Jawa. Dengan uang hasil sumbangan tersebut, saya bertahan hidup selama 1 semester sambil mencari uang sendiri. Di Bandung, mencari uangnya itu saya mengamen, saya berjualan kue, macam-macam saya kerjakan untuk bisa bertahan hidup dan memperoleh uang untuk dapat bertahan. Dan akhirnya ya, puji Tuhan bisa dapat beasiswa, waktu kuliah S1 ITB, dan bisa bertahan dengan berbagai macam kreativitas yang saya miliki. Dan ya bisa lolos akhirnya dengan gelar S1. Terima kasih. Oke. Bro Billy, apa sih yang menjadi motivasi utama ya, yang menjadi energi tersendiri sehingga Bro Billy begitu kuat memiliki keinginan agar bisa maju dari seorang anak kecil, dari keluarga miskin, dari daerah terpelosok, kemudian sampai akhirnya bisa menaklukkan Jawa, bahkan berkiprah di mancanegara? Ada 3 motivasi saya. Pertama adalah orang tua dan keluarga. Saya ingin mengangkat orang tua dan keluarga dari derajat kemiskinan. Dan kata papa saya adalah, satu-satunya jalan untuk mengangkat derajat dari orang tua dari kemiskinan adalah dengan pendidikan. Kamu harus sekolah setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya. Nasihat orang tua saya itu saya jadikan motivasi setiap hari, hari demi hari, dengan tulus saya kerjakan, dan itu yang menyemangati saya setiap hari. Yang kedua, saya pengen menjadi seorang yang bisa berkarya, insinyur yang bisa berkarya di bidang saya, dan itu menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan saya agar saya bisa menjadi engineer. Dan akhirnya setelah saya kuliah, saya bisa jadi seorang engineer di perusahaan minyak dan gas Inggris atau minyak dan gas asing. Dan saya bisa mengangkat benar-benar, kata orang tua saya terbukti, gaji saya bisa saya pakai untuk mengangkat derajat orang tua dari kemiskinan dan membuat mereka bahagia. Yang ketiga adalah motivasi saya adalah saya ingin bisa berkontribusi buat Indonesia, saya ingin menjadi orang yang dipandang. Jadi pada saat usia 19 tahun, 20 tahun saya lulus dari S1, usia 20 tahun, itu saya sudah berpikir apa yang bisa saya kerjakan untuk menjadi kebanggaan buat bangsa Indonesia, apa yang bisa saya lakukan untuk negara saya. Itu yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan, agar saya bisa mengabdi nanti di masyarakat, melayani masyarakat, melayani Tuhan, melakukan hal-hal baik yang dapat menolong orang lain. Gitu. Oke. Bro Billy, perjuangan luar biasa apa yang Bro Billy harus jalani ya? Karena kami dengar waktu itu kita sempat ngobrol, katanya sempat nih di Bandung Bro Billy sampai harus rela jadi pembantu demi bisa sekolah, bisa makan. Jadi orang tua saya tidak mampu untuk mengirimkan uang, sama sekali mereka nggak pernah mengirimkan uang selama saya kuliah. Saya harus cari uang sendiri. Jadi macam-macam yang saya kerjakan, mulai dari mengamen, mulai dari berjualan, bahkan untuk bisa dapat pelajaran bahasa Inggris gratis, saya memilih tinggal di pendeta orang bule yang bisa mengajarkan saya bahasa Inggris dengan cara saya membantu-bantu mengerjakan pekerjaan domestiknya. Seperti itu, agar saya bisa diajarkan bahasa Inggris. Jadi berbagai macam pekerjaan dan pengalaman sudah saya kerjakan, dan itu cukup memberikan saya kekuatan untuk dapat melalui semuanya dengan akhirnya bisa lolos gitu. Iya, Bro Billy, tentu saja kan dengan keterbatasan yang ada ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman atau rekan-rekan untuk menghina atau membuli. Nah, bagaimana Bro Billy punya daya tahan yang luar biasa untuk melewati tahapan? Waktu saya S1 itu saya dibully karena penampilan saya yang mungkin berbeda, kemudian ya begitulah. Kemudian IP saya itu juga 1,5 tuh semester 1 dari 4. Jadi saya hampir terancam drop out, dan saya bilang saya nggak boleh menyerah, saya tetap harus maju terus. Dan saya menghadapi bulian itu dengan senyuman, positive thinking, dan ketika saya kemudian pernah mengalami pertukaran pelajar ke Harvard University, di situ saya bilang bahwa suatu saat nanti saya pengen kuliah ke sini, kayak gitu. Saya bilang saya pengen kuliah ke sini. Terus pas saya kembali ke Indonesia, ke ITB, teman-teman itu beberapa ada yang ketawain kayak, kamu tuh mimpi di siang bolong, IP kamu aja tuh 1,5, bahasa Inggris kamu aja tuh nggak bisa. Gimana caranya kamu berpikir mau bisa sekolah ke situ, kayak gitu. Dan 10 tahun kemudian, saya membuktikan mereka salah. Saya akhirnya dengan kerja keras, 10 tahun kemudian saya bisa menyelesaikan 2 gelar saya, satu dari Oxford dan satu dari Harvard, semuanya dengan beasiswa, seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa anak dari kampung, anak yang nggak mampu, anak yang penuh dengan keterbatasan pun bisa percaya, bisa bermimpi, percaya akan mimpi-mimpinya, dan mewujudkannya. Dan pesan moral yang kedua adalah bulian jangan dihadapi dengan bully lagi. Bulian dihadapi dengan
senyuman, dan pembuktian. Kerja keras dan pembuktian. Dengan kerja keras dan kita membuktikan, dan akhirnya kita bisa melaluinya gitu. Oke, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya, Bro Billy ya. Oke, baik. Lalu cerita dong, gimana caranya bisa menembus ke mancanegara? Jadi tahun 2009 pertama kali saya pertukaran ke luar negeri, saya mengatakan saya ingin punya pengalaman lebih banyak lagi ke luar negeri. Jadi satu-satunya yang harus dilakukan untuk bisa pertukaran ke luar negeri adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadilah saya harus membenahi bahasa Inggris saya yang biasa aja, yang kurang di bawah rata-rata. Karena saya tidak mampu membayar kursus karena uang saya kurang dan tidak punya uang sama sekali. Tadi saya memilih jalan membantu-bantu di rumah orang yang punya kemampuan bahasa Inggris, menjadi pembantu agar saya bisa diajarkan bahasa Inggris olehnya. Nah, dengan bahasa Inggris yang ada itu, saya kemudian mengikuti berbagai macam seleksi. Dengan bahasa Inggris yang pas-pasan itu, saya bisa keluar negeri. Dan ketika keluar negeri itu, saya bisa semakin mengasah bahasa Inggris saya semakin lebih bagus lagi. Saya nggak pernah satu kali pun ikut kursus dalam hidup saya. Sama sekali nggak pernah ikut kursus bahasa Inggris formal seperti itu. Jadi saya belajar sendiri otodidak. Lalu kemudian saya kembali dan saya pikir saya harus sekolah ke luar negeri agar wawasan saya terbuka lebar. Kalau sekolah di Indonesia sudah cukup, SD, SMP, SMA, lalu kuliah juga S1 sudah. Nah, sehingga saya kemudian memutuskan untuk bisa ke luar negeri dan bersekolah di luar negeri. Dan saya menaruh cita-cita saya cukup tinggi. Saya pengen sekolah di kampus-kampus terbaik. Dan akibatnya saya dibully karena impian yang dianggap terlalu kurang masuk akal. Tetapi saya bisa melaluinya semuanya seperti itu dan bisa membuktikan saya lolos. Oke. Apa sih tantangan dan rasanya berjuang di negeri orang untuk mewujudkan mimpi, Bro Billy? Tantangan jadi seperti saya adalah pertama adalah stereotype. Saya harus menghadapi stereotyping bahwa kalau dari orang Papua itu pasti pendidikannya kurang, kemampuannya kurang kayak gitu. Tetapi stereotyping itu harus dihadapi dengan pembuktian. Semua orang pasti kita mengalami stereotype. Apakah kita di stereotype karena suku kita, karena etnis kita, karena agama kita, karena gender atau jenis kelamin kita. Semua orang pasti pernah mengalami stereotyping, dan saya juga pernah mengalami stereotyping. Nah, stereotyping yang direndahkan itu nggak enak rasanya. Dan membuat kita secara psikologis terbeban untuk membuktikan bahwa saya pun manusia yang sama dengan Anda. Bahwa tidak ada perbedaan. Dan akhirnya, itu yang harus saya hadapi tantangan psikologis tersebut, membuktikan bahwa saya bisa. Kayak gitu. Yang kedua adalah, mungkin ini dalam pendidikan dulu ya, bukan pekerjaan ya. Dalam pendidikan itu, tentunya adalah keterbatasan fasilitas berpengaruh terhadap bagaimana saya bisa belajar dengan maksimal. Saya harus mencari buku sendiri, saya harus mencari uang sendiri untuk membeli peralatan belajar, untuk membeli alat lab, membayar alat lab, dan seterusnya. Dan itu sangat tidak mudah melaluinya. Saya pikir tantangan secara finansial itu kemudian berpengaruh kepada psikologis. Dan psikologis itu menjadi gerbang ketika saya gagal menghadapi tekanan psikologis, maka saya akan gagal dalam semua-muanya. Dan puji Tuhan, saya dimuluskan jalannya, alhamdulillah saya dimuluskan jalannya bisa melalui tantangan psikologis itu dengan baik dan membuktikan bahwa saya bisa. Oke. Tantangan terberat apa yang Bro Billy rasakan ketika studi di luar negeri? Gimana? Tantangan terberat apa yang Bro Billy rasakan ketika studi di luar negeri? Kalau studi di luar negeri, pertama tantangan terberat adalah menyesuaikan dengan sistem pendidikan luar negeri, khususnya menulis, budaya menulis. Jadi tugas-tugas kuliah di sana itu kan fully itu menulis paper, menulis esai, menulis akademik esai. Kalau kita di Indonesia itu kan guru mengajar mengisi ujian. Kita tidak dibiasakan untuk membaca yang berjurnal-jurnal dan menulis sebuah tulisan akademis yang kritis. Nah, saya mengalami kendala sekali itu menulis, nilai saya itu rendah sekali. 50 dari 100. 55 dari 100, 60 dari 100 awal-awalnya. Sampai akhirnya saya terbiasa menulis, membaca, saya melatih diri saya butuh melewati 1 tahun untuk dapat kemudian membiasakan diri menulis dan membuat sebuah tulisan yang extraordinary atau yang di atas rata-rata. Dan sekarang sudah, puji Tuhan, sudah bisa. Yang kedua, tantangan terbesar adalah bergaul dengan orang-orang yang berbudaya berbeda. Karena saya memiliki jokes yang berbeda, saya makan makanan yang berbeda. Kebetulan misalnya saya tidak makan beberapa makanan yang nggak boleh, saya nggak minum beberapa minuman yang nggak boleh, dan saya harus menyesuaikan diri tanpa membuat mereka tersinggung atau terlalu saya menghotbahi atau terlalu saya menunjukkan keakuan saya. Jadi saya bisa melaluinya dengan elegan, tersenyum, mereka bisa menerima pertemanan kami, saya bisa masuk ke jokes mereka, bercandaan mereka seperti apa, bisa masuk ke topik-topik pembicaraan seperti apa. Itu butuh penyesuaian 1 tahun, dan akhirnya saya bisa berbaur dengan mereka.
gitu. Iya. Oke. Terima kasih Bro Billy, luar biasa, inspiratif sekali ya. Sekarang saya ke Mas Rama nih. Mas Rama, kalau bicara kancah kiprah anak negeri di kancah internasional, seperti apa pandangan Mas Rama? Kalau ditanya tentang mungkin bagaimana kiprah, ini kiprah anak Indonesia yang di internasional ya. Ini interesting sekali sih. Jadi pertama kali waktu saya ke sana, saya nggak tahu. Waktu itu saya merasa kayak, oh, apakah anak Indonesia kok di sana tuh termasuk yang kayak pinter atau gimana nggak? Nah, sampai suatu hari saya pernah waktu itu pergi waktu ke sekolah saya, dan ada salah satu orang bule itu bilang ke saya, waktu itu kita lagi ngobrol gitu, kita lagi cerita, terus saya bilang saya dari Indonesia. Lalu dia bilang gitu kayak, oh kalian, you guys are Indonesian, you guys always ke sekolah, you guys always wear sandals, but you guys always have like the highest grades in the class. Dia bilang, kalian tuh biasanya kalau kita tuh di Indonesia suka pakai sandal kan, apalagi di sana masih pakai sandal kita kalau ke sekolah kadang-kadang. Nah, tapi uniknya kita itu biasanya nilainya tuh tertinggi di kelas. Jadi walaupun kita pakai sandal, kita nilainya tertinggi di kelas. Nah, itu membuat saya tuh kayak, oh, ternyata orang Indonesia tuh juga bisa gitu, memiliki prestasi yang tinggi di luar negeri. Dan itu membuat awalnya jadi motivasi untuk saya awalnya di sana. Iya, oke. Sama seperti Bro Billy, pertanyaannya apa tantangan terberat ketika studi di luar negeri? Ya, tentu banyak beberapa tantangan awalnya tentu saja. Salah satu tantangan yang menurut saya terberat tuh awalnya jujur bahasa. Jadi saya berasal dari Solo, TK, SD, SMP, SMA semuanya di Solo. Saya nggak pernah pergi international school, jadi bahasa Inggris bukan bahasa nomor satu saya. Kalau disuruh ngomong bahasa Jawa malah iso, ngomong bahasa Inggris gak iso. Ya, jadi awalnya tantangan terberat saya adalah bahasa Inggris. Sampai suatu hari pernah, waktu itu saya ada pertanyaan di kelas, saya angkat tangan, saya bertanya, lalu gurunya bilang kayak, oh, could you repeat your question? Kamu bisa ulang nggak pertanyaan kamu? Saya tanya lagi, dan gurunya masih tanya lagi, sorry, could you repeat your question? Dan dari situ saya mulai sadar, oh, oke, ini ada yang salah ini, kayak apakah saya pelafalan bahasa Inggris saya kurang jelas, atau ada dua hal kan, atau pelafalan saya kurang jelas, atau gurunya mungkin ada masalah pendengaran. Tapi kan ternyata ketika teman-teman lain saya bertanya, guru saya bisa menjawab. Nah, ini berarti ada permasalahan bahasa. Permasalahan bahasa yang saya perlu atasi, yaitu saya pelafalannya kurang jelas, saya bahasa Inggrisnya mungkin juga kurang baku atau apa. Dan dari situlah saya mulai belajar bahasa Inggris lebih intensif dengan misal satu, saya bergaul dengan orang-orang asli sana. Jadi bukan cuma bergaul dengan teman-teman Indonesia, tapi juga bergaul dengan orang yang asli Amerika sana. Jadi mungkin awalnya susah karena seperti yang tadi Kak Billy bilang kayak jokes-nya berbeda atau omongannya, diskusinya berbeda. Tapi setelah kita jalani 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, kita juga bisa masuk ke diskusi mereka, jokes mereka, the way we talk, cara kita berbicara ini mulai bisa sesuai seperti mereka. Nah, itu satu awal bahasa. Yang kedua yaitu budaya. Jadi salah satu budaya yang pertama jadi tantangan tuh awalnya saya kaget waktu pertama kali sekolah di Amerika itu ketika gurunya bertanya, ada yang punya pertanyaan? Nah, kalau di waktu saya pengalaman saya waktu SD, SMP, SMA di sekolah saya, ketika guru bertanya ada pertanyaan, biasanya murid gak ada yang angkat tangan. Tapi waktu di Amerika itu saya ketika guru bertanya ada pertanyaan, banyak lebih dari setengah kelas bisa bertanya. Itu pertama membuat saya kayak kaget gitu. Oh, ternyata mereka sangat proaktif ya di kelas tuh, kalau ada pertanyaan langsung tanya, kalau ada apa langsung bertanya. Nah, disitulah yang membuat saya tuh berpikir juga, oh oke, sebenarnya apakah ini cara yang terbaik untuk belajar? Dan itu juga masuk akal, karena ketika kamu malu bertanya, maka sesat di jalan kan. Maka dari itu saya mulai membiasakan budaya bertanya jika saya tidak mengerti kepada guru saya. Nah, dari situ saya mulai belajar untuk jadi lebih proaktif. Dan kalau untuk tantangan di luar masa pendidikan, biasanya ya lebih ke yang general kayak makanannya mungkin berbeda, kangen makanan Indonesia. Tapi ya bersyukur
Karena teman Indonesianya banyak, kadang-kadang kita juga bisa kumpul bareng, masak bareng, nah itu menyenangkan sekali gitu. Oke. Berapa lama di negeri Pamansan, Mas Rama? Saya S1 4 tahun dan bekerja setahun di sana, jadi 5 tahun totalnya. Ya, oke. Sebenarnya apa motivasi utama Mas Rama ingin belajar ke luar negeri? Dorongan orang tua atau memang keinginan sendiri untuk meraih yang lebih oke gitu? Ya, jadi awalnya ketika saya SD, SMP, SMA, itu awal SMA sampai awal SMA saya belum terpikir mau sekolah di luar negeri. Sampai saya bertemu dengan kakak kelas saya yang dari SMA yang sama seperti saya dan bersekolah di Berkeley, Amerika. Itulah yang membuat awal mula saya tertarik dengan cerita beliau, kayak oh ternyata bisa juga ya anak yang dari Solo juga nggak pergi ke international school, bahasa Inggrisnya juga masih biasa, bisa sampai akhirnya ke sekolah Berkeley. Jadi awalnya tujuan saya ingin keluar negeri itu sebenarnya simple banget. Saya itu pingin bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Kayak pernah nggak sih terpikir kayak kita misalnya nonton film, tapi setiap nonton film harus pakai subtitle. Nah itu kan sebenarnya agak mengganggu. Dan saya tuh pingin kayak punya teman dari luar negeri dan saya pingin bisa nonton film, dengerin lagu tanpa penerjemah. Nah dari awal yang simple itulah yang membuat saya akhirnya ingin sekolah di masuk ke Berkeley, daftar ke Harvard, diterima di Harvard, dan akhirnya dapat beasiswa dan lain-lain. Jadi jangan khawatir teman-teman, kayak dari impian kecil aja itu kalian asalkan go for it bisa sampai ke depan. Gitu. Oke. Jadi yang penting punya niat dan tekad dulu ya, Mas Rama ya, untuk maju untuk lebih baik lagi. Oke, Mas Rama, ada nggak hal yang nggak mengenakan ya ketika studi di luar negeri, tapi justru itu menjadi tamparan atau pemicu untuk kita lebih kuat lagi bertahan di sana? Kalau soal tamparan yang paling mengena itu waktu itu lebih ke pelajaran tentang bahasa itu. Jadi awalnya kan sulit untuk saya beradaptasi tentang bahasa dan bagaimana cara kita, bukan cuma bahasa, bagaimana cara kita ketika dikasih tugas pekerjaan rumah, homework, PR, cara kita sebagai orang Indonesia kadang menjawab aja beda dengan cara orang sana. Nah, saya masih ingat pertama kali salah satu PR saya pertama yang di Berkeley itu pernah dapat C, PR pertama. Nah, itu kaget sekali, soalnya waktu itu saya nggak pernah dapat C biasanya kalau PR. Dan itu merupakan tamparan yang keras sekali dari guru saya, dan buat saya berpikir kayak apa yang salah dari situ. Nah, lalu saya pelajari, saya bandingkan dengan pekerjaan teman saya setelah dibagi, dan saya lihat saya mulai belajar. Oh oke, ternyata memang ada perbedaan yang fundamental, mendasar yang membuat pekerjaan saya ini tidak sebagus punya teman saya. Dari situlah yang justru sebenarnya memberikan pelajaran terbesar untuk saya dan memotivasi saya untuk bisa mengerjakan pekerjaan ulangan dan exam lebih baik ke depannya. Dan hingga akhirnya saya juga mendapat pekerjaan berikutnya dapat A, dapat nilai yang bagus. Jadi itulah awalnya. Oke, sekarang Bro Billy, Bro kan bikin Yayasan Kitong Bisa ya. Ini merupakan yayasan yang menebar kebaikan di mana-mana dan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Nah, sebenarnya apa yang jadi latar belakang Bro Billy mendirikan Yayasan Kitong Bisa? Pengalaman hidupkah atau ada faktor lain? Karena semua pengalaman cerita yang tadi saya sampaikan itu menjadi inspirasi buat saya dan kekuatan buat saya bahwa saya harus menyemangati anak-anak lain yang mengalami nasib seperti saya, mengalami latar belakang seperti saya, agar tetap semangat ketika mereka mengalami kesulitan seperti yang saya alami. Dan bukan hanya memberikan semangat, saya juga mendorong mereka, memberikan tips dan trik, memberikan arahan, memberikan motivasi, agar mereka bisa tetap tidak menyerah, tetap semangat, dan tidak menyerah dalam mengejar cita-cita mereka. Sebenarnya itu. Oke, baik. Nah, kalau soal ditunjuk jadi staf khusus presiden, gimana ceritanya itu, Bu? Jadi, karena mungkin cerita hidup saya, pengalaman saya, lalu kemudian dengan Yayasan Kitong Bisa,
saya menolong banyak sekali anak-anak untuk dapat mengalami pendidikan dan mengalami semangat. Hal ini membantu banyak orang, dan mungkin karena membantu banyak orang ini menjadikan saya menjadi salah satu pilihan dari Pak Presiden sebagai anak muda yang dipilih untuk dapat memberikan masukan kepada beliau bagaimana menolong anak-anak muda Indonesia, khususnya yang dari daerah 3T atau terluar dan tertinggal, untuk dapat mengejar cita-cita mereka. Itu ceritanya begitu. Jadi dari prestasi-prestasi yang keluar dari Yayasan Kitong Bisa, dari profil yang saya punyain, dampak yang saya buat, dari situlah saya kemudian dikenal oleh Presiden. Pernah kebayang nggak sih bro, akhirnya bisa masuk ke lingkaran istana itu? Puji Tuhan bisa belajar banyak, bisa bekerja lebih banyak, dan akhirnya cita-cita saya yang ketiga, tadi kan saya sampaikan ada 3 cita-cita saya kan Mas Margi ketika saya kuliah. Satu membanggakan dan membahagiakan keluarga. Puji Tuhan dengan gaji saya ketika saya menjadi insinyur, saya bisa membanggakan dan membahagiakan mereka. Yang kedua, saya pengen menjadi insinyur, dan sudah tercapai, saya telah menjadi insinyur, bekerja di perusahaan swasta selama beberapa tahun. Yang ketiga adalah saya pengen berkontribusi buat bangsa dan negara Indonesia. Puji Tuhan, akhirnya saya bisa melakukannya saat ini, berkontribusi buat negara dengan memberikan masukan-masukan terbaik buat Pak Presiden. Gitu. Oke. Jadi dengan berada di lingkaran kekuasaan bisa lebih maksimal lagi berkiprah ya? Iya. Iya. Tapi gimana rasanya anak milenial masuk istana ini? Sebenarnya saya lebih kemarin adaptasinya gimana tuh? Ya, selama tahun 2020, jadi kalau dibayangkan bahwa saya bekerja pagi, sore, Senin sampai Jumat di istana, sebenarnya enggak. Jadi kecuali kalau dipanggil Bapak Presiden untuk rapat, baru kami ke istana untuk rapat dengan beliau, atau dipanggil Bapak untuk berkonsultasi atau mendampingin beliau jalan, ya kita pasti otomatis jalan gitu. Jadi hari-harinya saya di mana? Hari-harinya saya lebih ke di masyarakat. Selama tahun 2020 kami berkeliling ke 20 provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia, bertemu menampung aspirasi masyarakat, pemuda-pemudi maupun banyak pihak. Lalu sepulangnya ke Jakarta, kami meramunya menjadi sebuah tulisan rekomendasi kebijakan yang langsung disampaikan kepada Pak Presiden. Jadi hampir jarang sekali ada di istana, kecuali kalau dipanggil Pak Presiden untuk rapat. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong, masih di Ciganjur, masih motoran, Bro Willy? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah kena marah waktu naik motor kemarin, kena marah karena saya sebenarnya lebih naik motor, cuman karena kamu ini sekarang aset negara, kalau kenapa-napa nanti naik motor apa, akhirnya saya disuruh naik mobil. Tapi kalau ditanya nyaman, masih nyaman naik motor sebenarnya. Sudah, ya. Jadi rekan-rekan peserta ya. Jadi akhir tahun lalu saya sempat ngobrol dengan Bro Willy di radio saya. Ini Bro Willy luar biasa. Waktu itu meskipun sudah diangkat jadi staf khusus presiden, tapi masih ngekos di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan, masih motoran. Kadang-kadang di sana juga naik motor. Betul. Ya gara-gara berita viral itu akhirnya saya dapat surat cinta. Katanya kamu sekarang harus naik mobil, katanya mobil dinas. Ya udah baik Pak. Ya. Oke, baik. Karena sudah ada PIN Garudanya ya. Hati-hati. Oke. Terima kasih Bro Willy. Sekarang saya ke Mas Rama lagi nih. Mas Rama, sekarang kan orang udah banyak tahu Mas Rama nih sebagai seorang YouTuber ya. Gimana ceritanya akhirnya seorang Rama lulusan luar negeri memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber? Ya ini awalnya juga tidak terencana itu. Jadi waktu saya sempat post di Instagram waktu saya dapat diterima di universitas itu. Jadi awal ceritanya kan waktu itu tahun sebelumnya saya lihat Maudy Ayunda juga sempat diterima di Oxford sama Harvard, dan dari post itu membuat saya terinspirasi. Nah, ketika saya diterima di 11 universitas kemarin, saya pun juga ingin memotivasi teman-teman. Saya akhirnya post di Instagram dan nggak nyangka ternyata jadi viral. Dari situ banyak sekali teman-teman yang DM saya melalui Instagram, langsung kirim message ke saya. Pertama ada belasan orang saya balas, puluhan orang saya balas, udah mulai ratusan atau ribuan orang, udah nggak bisa saya balesin satu-satu, nanti jarinya putus aja, pegel semua gitu. Maka dari itu saya mulai berpikir, oh gimana caranya saya ini juga tetap bisa berkontribusi membantu teman-teman yang ingin mencapai ke sekolah luar negeri dengan beasiswa.
Maka dari itu, awalnya saya memikirkan caranya yaitu salah satunya dengan cara YouTube, yaitu membuat video dan bisa langsung ditonton ke banyak orang. Jadi daripada bales DM satu-satu, langsung bikin YouTube. Nah, gak nyangka ternyata malah dari satu video YouTube itu akhirnya diajak kolaborasi dengan YouTuber lain. Dari situ bisa kenal dengan teman sama-sama content creator, bisa kenal sama teman-teman yang berkiprah dalam dunia edukasi dan content creator juga. Itulah yang membuat saya jadi termotivasi. Jadi selain dalam sekolah di Harvard juga bisa berkontribusi dengan teman-teman melalui YouTube. Oke. Jadi lebih karena ingin memberikan atau berbagi inspirasi tadi ya. Yes. Bukan untuk mengejar subscriber ya. Wah, kalau subscriber itu bonus, Kak. Bonus. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara YouTuber ya, Mas Rama, ini kan ada kesan bahwa anak-anak muda ini maunya instan, cepat sukses, cepat kaya untuk menjadi YouTuber. Meskipun di luar sana banyak YouTuber juga yang butuh waktu, prosesnya panjang untuk bisa sukses. Nah, apa yang bisa Mas Rama bagikan? Apalagi di tengah-tengah kita ini banyak konten-konten sampah. Bagaimana agar para YouTuber juga selain bisa memberikan hal-hal yang positif, juga bisa menjadi inspirasi untuk kebaikan banyak orang. Oke. Jadi dari waktu awal saya membuat konten YouTube ini, saya awalnya juga nggak mikir untuk mau buat cari uang atau cari apa, karena dari YouTube ini pun kalau mau besar banget ya harus benar-benar dedikasi hidupnya penuh. Kayak dari pagi sampai malam bikin konten terus. Tapi saya sambil sekolah, jadi saya fokusnya nggak di YouTube. Jadi kemarin waktu ketika saya teman-teman tanya mau gimana cara sekolah, saya jawab langsung melalui video YouTube yang saya kemarin buat. Nah, tapi untuk menjawab bagaimana kontribusi anak bangsa yang melalui konten YouTube ini, saya lihat di samping mungkin beberapa, jadi gini, akan selalu ada konten yang mungkin dianggap negatif, tapi dari konten-konten itu pun tetap ada juga golongan konten-konten yang memberikan konten-konten positif. Seperti kemarin saya sempat ngobrol sama teman saya kayak Jerome Pauline, dia memberikan konten edukatif melalui YouTube channelnya yang bukan cuma dari segi edukasi, tapi juga dari segi storytelling yang menarik. Atau saya punya beberapa teman lain kayak seperti Leonardo Edwin atau Nadira Afifa, dan melalui YouTube channel mereka justru bisa membuat orang ini menjadi tertarik dengan edukasi. Jadi untuk menurut saya, kalau dari internet itu pasti selalu ada konten negatif dan positif. Tapi pilihan ada di tangan kita. Konten apa yang kita mau lihat? Konten yang positif atau konten yang negatif? Kalau saya pilih konten yang positif saja. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mas Rama dan juga Bro Billy. Sebenarnya masih banyak yang mau kita obrolin, tapi beliau berdua ini waktunya terbatas karena ada kegiatan yang lain. Tapi yang pasti terima kasih untuk sharingnya, untuk pengalamannya, dan sebelum kita akhiri saya ingin ada benang merah sekaligus pesan ya dari Bro Billy dan juga Mas Rama terkait dengan tema kita, kiprah anak negeri di kancah internasional. Yang pertama Bro Billy dulu, silakan Bro. Bro Billy. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Margi, teman-teman yang udah mengundang saya di Aku Pintar ini. Saya memberikan apresiasi penuh kepada platform Aku Pintar dan podcast talk show yang kita buat hari ini karena hal Indonesia. Pada tahun 2045 nanti kita akan menjadi Indonesia negara dengan generasi emas, di mana kita akan siap maju untuk menjadi negara maju. Amin. Kunci keberadaan negara kita sudah naik ke negara kelas menengah secara ekonomi, secara Human Development Index pun sudah terjadi kenaikan signifikan walaupun belum sempurna. Butuh lebih banyak lagi kerja keras untuk meningkatkan sumber daya manusia kita berada pada level yang mampu dan maju untuk menarik negara kita menuju ke negara maju. Diperkirakan pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara dengan 5 kekuatan ekonomi terbesar dan diharapkan diikuti dengan kekuatan manusianya juga.
Hal-hal yang dilakukan seperti yang kita lakukan hari ini dengan menyemangati anak-anak lebih banyak lagi yang sekolah, bukan hanya sekolah, tetapi di sekolah terbaik, lalu kembali berkontribusi buat negara, merupakan hal-hal yang perlu dilakukan berulang-ulang untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk mencapai atau menuju kepada negara Indonesia maju berdasarkan atas manusia-manusia yang kuat. Jadi saya pikir teman-teman yang mendengar hari ini, adik-adikku, jangan patah semangat ketika kalian pengen menjadi sesuatu, karena cerita saya harapkan dapat memotivasi kalian semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita bermimpi, kita bekerja keras mewujudkan mimpinya, nggak mungkin kita nggak mencapai mimpi tersebut kecuali kalau kita menyerah. Hanya kalau kita menyerah maka kita nggak dapat. Kayak gitu. Kalau kita terus maju, kita bisa. Dan walaupun judulnya ini Aku Pintar ya, cuman aku sih orang yang nggak percaya bahwa kesuksesan itu hanya eksklusif milik orang pintar. Sebenarnya enggak. Tetapi pekerja keras. Jadi mereka-mereka yang bekerja dengan sangat keras sekali, dengan sangat berdedikasi akan mampu mencapai titik kesuksesan. Jangan berpikir aku nggak pintar, aku bodoh, aku kurang mampu. Semua orang terlahir dengan kespesialannya masing-masing dan pasti akan berhasil. Terima kasih, Mas Margi. Terima kasih, Bro Billy. Terakhir, Mas Rama, monggo. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Margi, Kak Billy, dan tim Aku Pintar, Kak Febri dan semuanya, dan teman-teman para pengunjung atas kehadirannya hari ini. Dan untuk menutup acara seminar kali ini, saya biasa menutup dengan salah satu quote kesukaan saya, yaitu quote dari Norman Vincent Peale, yaitu berkata, "Shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars." Yang artinya, ketika kalian memiliki impian, tuh tembaklah setinggi bulan. Bahkan jika kalian kalau kalian sampai ke bulan, ya bersyukur. Kalau nggak sampai ke bulan pun, kalian udah berada di antara bintang-bintang. Jadi, kalian itu harus memiliki mimpi yang sebesar-besarnya, teman-teman. Nah, mimpi itu gratis. Jadi pilih mimpi besar atau kecil sama aja. Yang penting kalau saya pilih mimpi besar dan konsisten ke situ, karena dengan kerja keras dan konsistensi itulah yang bisa membuat kita mencapai ke mimpi kita. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Rama, matur suwun sangat sudah bersama Aku Pintar. Bro Billy, terima kasih ya sudah sharing, sudah berbagi di Aku Pintar. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan. Sekali lagi, selamat siang, salam sehat, salam sukses, Bro Billy dan Mas Rama. Demikian rekan-rekan pengunjung tadi talkshow dengan tema Kiprah Anak Negeri di Kancah Internasional bersama dua anak muda yang luar biasa. Ada Gracia Yosafat Mambrazar yang kerap dipanggil Billy Mambrazar. Beliau adalah founder Yayasan Kitong Bisa yang juga staf khusus Presiden Republik Indonesia, dan bersama seorang YouTuber yang inspiratif, Parama Pradana Suteja. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kami ingatkan lagi untuk Anda, para pengunjung generasi muda kebanggaan Indonesia, jangan lupa untuk berkunjung ke booth dan lounge yang ada di event Satu Klik Aku Pintar Virtual Expo 2021. Sekali lagi terima kasih, saya Margi Sarif, semoga bermanfaat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dan ikuti instruksi dari pertanyaan ini. Universitas negeri yang namanya diambil dari gelar Raja Majapahit ini meraih peringkat kedua di Indonesia versi The World University Ranking 2020. Kunjungi dan foto booth-nya dan juga post di Instagram Anda atau Instagram Sobat. Jangan lupa untuk tag Instagram Aku Pintar dan Instagram dari universitas tersebut. 3 penjawab pertama yang benar akan dihubungi melalui DM tanggal 9 Februari 2021 dan mendapat masing-masing Rp50.000. Kami tunggu ya jawabannya. Jangan lupa juga untuk kunjungi booth universitas favoritmu atau ke lounge untuk dengar musik asik dari Prambors dan ikuti kuis berhadiah e-money tiap jamnya. Kuis akan diinfokan melalui notifikasi di kanan bawah layar Anda.